Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang memengaruhi jutaan pria impotensi atau disfungsi ereksi yang sering disingkat ED. Impotensi bisa membuat sulit untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang berdampak pada kepercayaan diri dan hubungan. Kabar baiknya adalah ini seringkali bisa diatasi setelah kamu tahu apa penyebabnya. Jadi, pertama, mari kita pahami bagaimana ereksi itu terjadi. Ini melibatkan interaksi kompleks dari berbagai sistem di tubuh kamu. Saat kamu terangsang, otak kamu mengirimkan sinyal ke pembuluh darah di penis, yang memungkinkan lebih banyak darah mengalir masuk. Aliran darah yang meningkat ini membuat penis mengembang dan mengeras, yang menghasilkan ereksi. Pertama, mari kita bicara tentang sistem kardiovaskular kamu. Ruang mesin tubuh kamu. Tekanan darah tinggi dapat merusak arteri kamu, membuatnya menyempit dan kaku, membatasi aliran darah. Aterosklerosis, masalah umum lainnya, seperti pipa yang tersumbat di tubuh kamu. Arteri di penis sangat rentan terhadap penyumbatan ini. Jadi teman-teman, menjaga kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan seks yang lebih sehat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak lapisan halus arteri kamu, yang menyebabkan penyumbatan dan berkurangnya aliran darah. Diabetes juga dapat merusak saraf yang mengirimkan sinyal dari otak ke penis kamu. Jika kamu menderita diabetes, penting untuk mengelolanya dengan baik, melalui diet, olahraga, dan pengobatan. Ini akan membantu melindungi pembuluh darah dan saraf kamu, mengurangi risiko impotensi. Memahami bagaimana diabetes dapat memengaruhi kesehatan seksual kamu adalah langkah pertama untuk mengidalnya. Sekarang, mari kita beralih ke hormon, khususnya testosteron. Hormon ini memainkan peran penting dalam fungsi seksual pria, termasuk gairah seks dan ereksi. Kadar testosteron yang rendah dapat menyebabkan penurunan libido dan kesulitan mencapai ereksi. Beberapa faktor dapat menyebabkan testosteron rendah, termasuk penuaan dan kondisi medis tertentu. Jika kamu curiga kadar testosteron kamu mungkin rendah, bicarakan dengan dokter kamu. Kita telah membahas beberapa penyebab fisik utama impotensi, tetapi sekarang, mari kita bahas faktor psikologis yang sering diabaikan. Pikiran dan tubuh kamu terhubung secara rumit. Stres dapat secara langsung memengaruhi respons tubuh kamu, termasuk gairah seks kamu. Ketika kita berbicara tentang impotensi, kita tidak bisa hanya fokus pada fisiknya saja. Kita juga harus memperhatikan aspek mental dan emosional. Terkadang, akar masalahnya terletak di antara telinga kamu. Di dunia yang serba cepat saat ini, stres dan kecemasan telah menjadi hal yang terlalu umum. Stres kronis dapat berdampak serius pada kesehatan kita, termasuk kesehatan seksual kita. Saat kamu stres, tubuh kamu melepaskan hormon yang mengalihkan aliran darah dari fungsi-fungsi yang tidak penting seperti ereksi. Stres kronis juga dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah hubungan, yang semakin memicu impotensi. Mengelola stres sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seksual kamu secara keseluruhan. Sekarang, mari kita bicara tentang hubungan. Seks adalah tentang keintiman, koneksi, dan komunikasi dengan pasangan kamu. Masalah yang belum terselesaikan dalam hubungan kamu dapat berdampak buruk pada kehidupan seks kamu. Impotensi itu sendiri dapat menjadi sumber stres dan konflik dalam suatu hubungan. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kuncinya. Cari bantuan profesional bersama jika diperlukan. Oke teman-teman, kita telah membahas penyebab impotensi, baik fisik maupun psikologis. Sekarang, mari kita bicara tentang cara mengenali tandanya. Tanda yang paling jelas adalah kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi. Kamu mungkin juga memperhatikan penurunan gairah seks atau libido kamu. Yang penting adalah memperhatikan tubuh kamu dan setiap perubahan yang kamu alami. Jangan abaikan tanda-tandanya atau menyembunyikannya. Sekarang, mari kita bicara tentang dampak emosional dari impotensi. Merasa malu, atau bahkan merasa kurang jantan,
Jika kamu berjuang dengan ini adalah hal yang wajar. Ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi, cemas, dan bahkan depresi. Jika kamu sedang menjalin hubungan, hal itu juga dapat membebani hubungan tersebut. Kuncinya adalah mencari bantuan dan dukungan saat kamu membutuhkannya. Bukan hanya kamu mencari bantuan bersama. Jika kamu mengalami impotensi, penting untuk diingat bahwa kamu tidak sendirian. Bicaralah dengan pasangan kamu dan bagikan apa yang sedang kamu alami. Komunikasi yang terbuka dapat memperkuat ikatan kamu. Hubungi profesional kesehatan untuk mendapatkan bantuan. Merawat kesehatan seksual sama pentingnya dengan merawat aspek kesehatan lainnya. Perubahan gaya hidup untuk ereksi yang lebih baik. Perubahan gaya hidup sederhana dapat membuat perbedaan besar. Temukan cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi atau latihan pernapasan dalam. Berolahraga secara teratur untuk meningkatkan aliran darah dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Jangan lupakan pentingnya tidur malam yang nyenyak. Memberi bahan bakar pada tubuh kamu untuk performa optimal. Pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak dapat memberikan keajaiban bagi kesehatan kamu secara keseluruhan, termasuk kesehatan seksual kamu. Makanan kaya nutrisi ini memberi tubuh kamu vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkannya untuk berfungsi secara optimal. Pola makan tinggi makanan olahan dan gula dapat berdampak negatif pada fungsi ereksi. Beri diri kamu bahan bakar yang baik, dan kamu akan gum dengan perbedaan yang dapat dihasilkannya. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa kebiasaan yang benar-benar dapat menyabotase usaha kamu di kamar tidur. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok merusak pembuluh darah dan membatasi aliran darah ke seluruh tubuh kamu, termasuk ke penis. Berhenti merokok adalah salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk kesehatan kamu secara keseluruhan. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat mengganggu fungsi ereksi. Dengan membuat pilihan yang lebih sehat, kamu berinvestasi pada kesejahteraan kamu secara keseluruhan dan membuka jalan bagi kehidupan seks yang lebih memuaskan. Perubahan gaya hidup adalah langkah pertama yang bagus dalam mengatasi impotensi, tetapi terkadang itu saja tidak cukup. Kabar baiknya adalah bahwa ada perawatan medis yang efektif yang tersedia, yang dapat membantu. Jika kamu telah melakukan perubahan gaya hidup dan kamu masih berjuang dengan impotensi, bicarakan dengan dokter kamu. Mereka dapat membantu menentukan penyebab yang mendasari ide kamu dan merekomendasikan pengobatan terbaik untuk kamu. Obat-obatan seperti sildenafil dapat meningkatkan aliran darah ke penis, sehingga lebih mudah untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Dalam beberapa kasus, dokter kamu mungkin merekomendasikan intervensi medis lainnya, seperti terapi penggantian testosteron, alat ereksi vakum, suntikan penis, atau implan penis. Perawatan ini dapat membantu ketika metode lain belum berhasil. Penting untuk mendiskusikan semua potensi risiko dan manfaat dari setiap pilihan pengobatan dengan dokter kamu. Tentukan tindakan terbaik untuk kebutuhan dan keadaan pribadi kamu. Dokter kamu dapat memandu kamu melalui pilihan-pilihan tersebut. Kekuatan pikiran, terapi untuk impotensi. Faktor psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, atau masalah hubungan, dapat berkontribusi atau bahkan menyebabkan impotensi. Berbicara dengan terapis yang berspesialisasi dalam kesehatan seksual, dapat membantu kamu mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mendasarinya. Terapi dapat memberi kamu ruang yang aman dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengelola stres, kecemasan, dan depresi. Mengambil langkah pertama menuju kehidupan seks yang lebih memuaskan. Mencari bantuan untuk impotensi adalah tanda kekuatan dan kesadaran diri. Baik kamu memilih perubahan gaya hidup, perawatan medis, atau terapi, langkah terpenting adalah mencari dukungan dan mengambil tindakan. Dengan informasi, dukungan, dan perawatan yang tepat, kamu dapat mengatasi impotensi dan menikmati kehidupan seks yang memuaskan.
Pencegahan, pendekatan proaktif untuk kesehatan seksual. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jaga tubuh kamu untuk mencegah masalah kesehatan, termasuk yang memengaruhi kinerja seksual kamu. Banyak strategi untuk mencegah impotensi, sama dengan yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Buat pilihan gaya hidup berkelanjutan yang mendukung tubuh dan pikiran kamu dalam jangka panjang. Kekuatan gaya hidup sehat, pertahanan terbaik tubuh kamu. Kamu mungkin sudah sering mendengarnya, tetapi memang benar, gaya hidup sehat adalah dasar dari kesehatan yang baik, termasuk kesehatan seksual. Dan tidak ada kata terlambat untuk mulai membuat perubahan positif. Pertama dan terpenting, bergeraklah. Aktivitas fisik yang teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular yang baik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, seks sangat penting untuk fungsi ereksi yang optimal. Usahakan setidaknya 30 menit olahraga intensitas sedang hampir setiap hari dalam seminggu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bahan bakar. Apa yang kamu makan memainkan peran penting dalam kesehatan kamu secara keseluruhan, termasuk kesehatan seksual kamu. Pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat dapat membantu meningkatkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan tingkat energi kamu. Anggap saja seperti ini. Kamu memberi bahan bakar pada tubuh kamu untuk performa puncak, baik di dalam maupun di luar kamar tidur. Menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Sekarang mari kita bahas gajah di dalam ruangan, merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Kebiasaan ini adalah penyebab utama dalam hal sejumlah besar masalah kesehatan, termasuk impotensi. Merokok merusak pembuluh darah kamu, membatasi aliran darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan kondisi lain yang dapat menyebabkan DI. Berhenti merokok adalah salah satu hal terpenting yang dapat kamu lakukan untuk kesehatan kamu secara keseluruhan dan kesehatan seksual kamu. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat mengganggu fungsi ereksi, mengacaukan kadar hormon kamu, dan mengurangi suasana hati kamu. Sebaiknya minum secukupnya atau hindari alkohol sama sekali. Ingat teman-teman, membebaskan diri dari kebiasaan tidak sehat, seperti menghilangkan penghalang jalan menuju kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Menjaga keselarasan pikiran dan tubuh kamu. Kita telah membahas bagaimana stres dapat merusak tubuh kamu, dan itu termasuk kesehatan seksual kamu. Stres kronis dapat menyebabkan lonjakan hormon seperti kortisol, yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan menyulitkan untuk mencapai ereksi. Itulah mengapa sangat penting untuk menemukan cara sehat untuk mengelola stres dalam hidup kamu. Ini dapat mencakup teknik seperti meditasi, latihan pernapasan dalam, yoga, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Cara lain yang efektif untuk memerangi stres adalah dengan memprioritaskan tidur yang berkualitas. Saat kamu cukup istirahat, tubuh kamu dapat mengatur hormon dengan lebih baik, memperbaiki sel, dan mengisi ulang tenaga untuk hari esok. Usahakan untuk tidur nyenyak selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Ingat teman-teman, mengelola stres bukan hanya tentang merasa lebih tenang dan rileks. Ini tentang melindungi kesehatan kamu secara keseluruhan, termasuk kesehatan seksual kamu. Mengambil kendali atas kesehatan seksual kamu. Jadi teman-teman, kita telah membahas banyak hal hari ini, mulai dari mekanisme ereksi, hingga berbagai penyebab impotensi, dan yang terpenting, banyak cara untuk mengatasinya. Ingat, mengalami impotensi tidak membuat kamu kurang jantan. Ini adalah masalah umum yang memengaruhi jutaan pria. Dan kuncinya adalah mengingat bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa solusi yang efektif tersedia. Baik itu melalui perubahan gaya hidup, perawatan medis, terapi, atau kombinasi dari pendekatan. Ada harapan untuk kehidupan seks yang memuaskan. Langkah pertama adalah mengakui masalah dan mencari bantuan. Bicaralah dengan pasangan kamu. Bicaralah dengan dokter kamu. Komunikasi terbuka sangat penting dalam menavigasi perjalanan ini. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan seksual kamu adalah bagian penting dari menjaga kesehatan kamu secara keseluruhan. Ini tentang merasa percaya diri, terhubung, dan terpenuhi dalam semua aspek kehidupan kamu. Jadi, teman-teman, kendalikan kesehatan kamu,
Prioritaskan kebiasaan sehat itu. Dan jangan ragu untuk meminta dukungan saat kamu membutuhkannya. Ada banyak pengetahuan dan sumber daya yang tersedia untuk membantu kamu mengatasi tantangan dan mencapai kesehatan seksual yang optimal. Kamu pasti bisa.